Ini ada fenomena yang menarik kalau kita lihat, kita cermati sepekan terakhir ini. PDIP itu sudah transparan ya, secara vulgar sampaikan ke publik bahwa dia sudah membuang Mulyono kan gitu. Sehingga kita lihat kayaknya Mulyono ini kayak apa ya, kayak layang-layang gitu ya. Dia mulai gelisah ke sana kemari dan lain-lain sebagainya. Kalau menurut Prof. Ikrar, apakah memang Mulyono ini kekuatannya sudah mulai menurun atau justru sebaliknya dengan dihempaskannya dia dari PDIP? Dia kan ini mulai kayak mencari perahu lain, ke Golkar, ke Gerindra dan lain sebagainya. Menurut tanggapan Prof. Ikrar ini, apa yang sedang terjadi? Yang jelas ya, dengan dipecatnya Jokowi, saya pakai Jokowi aja. Ntar kalau Mulyono dia terlalu mulia banget. Saya ganti Mulyono. Mulyono Jokowi aja ya? dah. Iya. Jokowi. Jadi Jokowi ini mungkin tidak menyangka bahwa PDIP itu akan seberani itu. Ya, maksud saya seberani itu menggunakan kata bahwa mereka akan memecat 27 kadernya, termasuk Jokowi dan keluarganya. Ya, keluarganya itu maksudnya anak-anaknya ya, yang memang waktu itu menjadi anggota ya. Dan menantu ya. Dan menantu, jadi anak dan menantu. Kalau Kaisang kan enggak, karena dia belum menjadi aktivis partai pada saat itu ya. Jadi itu, dan dia terkaget-kaget mungkin ya, karena orang-orang kritis seperti saya, seperti Anda, seperti teman-teman yang lain itu ternyata membuat satu pernyataan yang benar-benar menohok lah. Jadi menurut Prof. Ikrar nih, fenomena apa yang sedang terjadi di diri Jokowi ini? Dia gelisah atau enggak? Saya melihat dia memang sedang gelisah. Tapi sayangnya juga ya, dia juga berupaya untuk mempercepat supaya legasi dia itu tetap ada. Saya beri contoh ya, bagaimana misalnya Pak Prabowo menandatangani undang-undang apa istilahnya itu DKJ ya, daerah khusus Jakarta. Saya nggak ngerti Pak Prabowo itu menandatangani itu dengan satu pemahaman yang utuh atau tidak, atau tekanan, atau kemudian disuruh atau diminta. Kenapa? Sebab kalau dia tanda tangani itu berarti kita kan tidak punya ibu kota negara, ya, karena Jakarta tidak lagi daerah khusus ibu kota, tapi daerah khusus Jakarta. Sementara Kepres tentang IKN belum ditandatangani, dan kalau ditandatangani ini juga menjadi problem besar juga. Kenapa? Dia mau berkantor di sana mana? Gitu kan? Mungkin ya? Nggak mungkin. Padahal dia juga bilang bahwa paling banter 4 tahun sejak saat ini ya, itu baru kemudian IKN itu dibangun kembali, gitu kan? Prof. Ikrar, ini kan ada yang menarik. Kita lihat Jokowi ini kan udah dihempaskan dari PDIP, jadi dia udah mulai manuver nih ke sana kemari untuk mencari perahu baru. Tapi di sisi lain ada pemandangan yang menurut saya memiriskan, Prof. Ikrar. Kok tiba-tiba Ketua MPR ya itu bisa datang sowan ke Jokowi? Menurut saya ini kan aneh. Selama ini kita nggak pernah melihat ada mantan presiden itu yang masih cawe-cawe setelah berhenti. Ini kok Jokowi masih cawe-cawe dan lain sebagainya. Menurut Prof. Ikrar, apa yang sedang terjadi? Jadi kalau Anda juga lihat ya, lagi-lagi ya, mungkin ini cuma satu dari sekian ratus mantan pimpinan negara ya, apakah itu Perdana Menteri ataupun Presiden, yang kemudian masih melakukan itu. Atau dalam kasus Indonesia saja, nggak ada, maaf saya sampai gini ya, nggak apa-apa. Anda tahu tidak ada mantan Presiden Republik Indonesia yang kemudian masih aktif berpolitik setelah dia selesai menjabat ya. Kalau saya ambil contoh yang paling ekstrim lah ya, Pak Harto, 32 tahun dia menjabat sebagai presiden. Dan kemudian begitu beliau menyatakan lengser pada 21 Mei 1998, Habibie naik menjadi Presiden Republik Indonesia. Ketika Pak Habibie minta pandangan, ya, kira-kira ya dia sedang menghadapi ini, dan kemudian kira-kira rekomendasi dari Pak Harto apa? Ya, Anda masih ingat cerita itu? Apa jawaban Pak Harto? Sekarang bukan era saya lagi, ini era kamu.
Kamulah yang harus mengambil keputusan. Apa artinya ini? Ini bukan Pak Harto nggak mau mengambil keputusan, karena menurut pikiran Pak Harto, di mata saya, beliau sangat arif, memberikan yang namanya kekuatan atau kekuasaan untuk mengambil keputusan yang sangat penting kepada Pak Habibie, yang presiden sekali, yang presiden yang jelas-jelas sudah benar-benar disah, ya, sudah disumpah oleh Mahkamah Agung, dan kemudian juga udah diterima sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 itu. Padahal kan kalau kita lihat Prof. Ikra ya, pada saat itu Soeharto masih kuat sekali ya. Oh, sangat kuat, sangat kuat. Anda lihat ya, begitu Pak Harto mengatakan lengser, langsung Jenderal TNI Wiranto, ya, pada saat itu masih Panglima ABRI, langsung ambil mic dan mengatakan ABRI akan tetap menjaga keselamatan Presiden dan keluarganya. Iya nggak? Ya. Dan kalau mau, lagi-lagi kalau mau, yang namanya Pak Harto, apalagi dia adalah generalissimo bintang 5, itu kalau ingin mengatakan sesuatu, pasti jenderal-jenderal itu pasti tunduk sama dia. Tapi kan itu tidak dilakukan, ya. Dan Anda juga tahu apakah Pak Harto kemudian cawe-cawe untuk menjadikan anak-anaknya itu somebody, ya. Kalau kita perhatikan ya, karena Pak Harto tahu anak-anaknya lebih banyak berbisnis, kecuali satu yang memang aktif di dalam organisasi politik dan juga sosial, itu adalah Mbak Tutut. Makanya dia aja yang kemudian sempat menjadi Menteri Sosial. Tapi tidak ada keinginan bahwa Pak Harto menurunkan tampuk kepemimpinan nasional kepada sang putri. Padahal sebenarnya bisa kalau dia nitip bahwa bisa aja, kenapa jadi wakil, enggak? Wakil presiden. Why not? Bisa ya. Bisa dia titip sama Habibie ya. Bisa ya.